Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di Mortal Vlog. Oke, di video kali ini langsung aja ya, gue mau ngasih tips nih, berbagi tips cara-cara membedakan antara spare part asli dan spare part lokal, spare part tiruan, spare part palsu lah. Karena sekarang banyak beredar juga spare part lokal ya, atau spare part KW yang tadi gue sebut. Takutnya nanti kalian tertipu sama oknum-oknum nakal. Sekarang tuh banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi spare part KW itu dijual dengan harga spare part asli. Eh, Padahal itu spare part KW kan yang harganya itu jauh relatif lebih murah eh, dan dari segi kualitas juga jauh banget ya antara spare part asli dan spare part lokal. Jadi ini sedikit tips dari gua supaya kalian lebih teliti buat memilih spare part. Nah, sekarang di depan gua tuh sudah ada beberapa spare part ya. Ini sebagai contoh kecil aja dari beribu spare part, dari banyak spare part ini yang nanti gue bakal kasih tips-tipsnya gimana aja sih caranya membedakan antara spare part asli dan spare part lokal. Sebenarnya kalau dilihat dari gimana ya, dari bentuk fisik itu hampir sama banget ya. Kita susah membedakan antara spare part asli dan spare part lokal. Tapi bagaimanapun itu namanya spare part asli dan spare part lokal itu pasti ada perbedaannya. Kalau kita lebih teliti, lebih selektif lagi dalam membeli spare part itu kita bakal paham, ya kan ya. Jadi tanpa banyak basa-basi sebelum kita lanjut ke video risetnya nih, gue minta tombol like, terus subscribe channel gue, terus komen, share dah yang positif. Jadi dukung terus channel gue supaya terus berkembang ya. Oke, tanpa banyak-banyak basa-basi nih. Oke, kita langsung aja deh lanjut ke bagian risetnya. Oke guys, kita lanjut ke bagian riset. Nah, sekarang di depan gue udah ada beberapa spare part nih. Di sini ada dua jenis spare part, serupa tapi tak sama. Nah, di bagian kiri gue ini spare part asli ya, dan sedangkan yang kanan spare part palsu. Justru dari segi penampilan dari kejauhan itu spare part KW itu lebih mendukung kan ya, lebih meyakinkan daripada spare part asli. Karena lihat aja nih, oh, dari segi plastik dan segi ini juga, oh lebih tertata rapi kan ya. Menurut gue tuh niat banget tau gak sih mengkloningkan suatu barang, mengkawinkan suatu barang itu niat banget kan. Apalagi sekarang wah udah susah banget dah membedakan spare part asli dan spare part lokal tuh kayak gimana. Nah, ini sebagian kecilnya aja. Untuk yang sering bongkar-bongkar motor udah pasti tahu ini spare part yang ada di depan gue itu fungsinya apa dan letaknya di mana. Kalau yang belum tahu nih gue jelasin sedikit ya. Ini tuh piringan kopling samping itu buat penahan kapas ganda yang posisinya itu di bagian CVT, di bagian CVT motor, tahu kan? Nah, itu letaknya buat penahan kampas ganda supaya nggak lepas ya. Itu ada mangkok ganda, di dalam mangkok ganda. Nah, itu di posisinya, atau kalian bisa searching lah letaknya tuh di mana. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ke bagian risetnya. Gue langsung mulai dulu dari barang asli ya. Dari barang asli kita lihat ya. Nah, dari segi stiker itu warnanya lebih eh, merah menurut gua nih. Oke, gua sampingin dulu yang lain. Nah, ini gua samain dulu ya. Nah, kita lanjut ke bagian stikernya dulu. Nah, dari stikernya ini kita udah bisa tahu ya mana spare part asli dan spare part KW. Kalau spare part asli itu lebih lux. Gua mainin nih blades-nya nih ya. Ini tuh lebih lux. Nah, lebih lebih gimana ya, lebih tuh kelihatan kan? Lebih merah ya, sedangkan spare part KW lebih pudar. Dan dari segi text frontnya juga spare part asli itu lebih tertata rapih dibandingkan yang KW. Kalau yang KW lihat, gue kasih lihat itu lebih pecah ya teksnya kalau dideketin, lihat aja lebih pecah-pecah gitu. Sedangkan kalau yang asli itu lihat lebih rapih. Oke, dan dari segi warna itu yang asli itu lebih merah marun, lebih menyala, dan tampilannya juga lebih lux. Kalau misalnya di aslinya itu lebih lux, lebih. Nah, bedanya kenapa spare part KW ini justru lebih lebih niat nih, karena ada hologramnya HGP, Honda Genuine Part. Nah, sedangkan yang asli itu enggak. Tapi yang asli itu dia ada stikernya di sini nih. Nah, itu stikernya warnanya kayak gold gitu. Nah, hologram. Tuh, warnanya justru bukan merah ya. Nah, ini tuh hologramnya tuh. Ini yang asli, sedangkan yang KW juga nggak ada hologramnya. Tapi sekarang banyak kok spare KW yang udah ada hologramnya, jadi susah banget ngebedain ya. Jadi dari segi stiker juga ini kita lihat yang tadi gue sebut, lebih merah, lebih lux gambarnya,
Kalau yang ini lebih pudar ya. Nah, caranya gimana sih, men? Nah, kalau spare part asli tuh nih ya, gua sobek gini nih. Nah, ini tuh gini tuh. Nah, ini tuh susah buat dilepas. Beda lagi halnya sama yang KW. Kalau yang KW itu ini dibuka, kita buka nih. Susah banget nih. Gua nggak ada yang bantuin nih. Part KW itu kalau misalnya dibuka dia ngikut semua ya, nggak nempel. Nah, ini gue buka terus. Oh, ini yang paling gampang banget sih dipraktekin tuh. Kalau yang asli, yang KW itu tuh gue buka terus tuh. Nah, ini kan beda sama halnya yang asli itu. Yang asli itu susah. Jadi dia dari bahannya juga udah pasti susah banget, di. Oh, dia susah banget ya, lihat tuh. Ini gue buka malah jadi kayak gini. Nggak beda halnya sama yang KW. Kalau yang KW itu bisa kita copot aja. Hmm. Beda kan, jadi ini bisa dicopot, bisa dilepas. Beda lagi sama yang asli. Kalau yang asli tuh nggak bakal bisa lepas. Nah, ini tuh jadi kayak jadi cacat ya. Itu dari sebagian. Nah, dari plastik juga nih yang asli tuh. Dari plastik itu sebenarnya biasa aja dari plastik, dari bungkus itu. Dia nggunain plastik kayak plastik ini, tapi nah beda lagi sama yang KW. Yang KW itu lebih niat. Hmm. Ya kan? Oke, dari segi plastik udah jelas banget ya. Nah, gue bilang tadi ada stiker yang KW juga, ada stikernya. Nah, gue punya spare part lagi nih, spare part. Nah, ini gue beli nih. Itu, nah, ini tutup sama master rem ya. Nah, ini juga ada stikernya. Kalau misalnya lo dapet stiker yang kayak ini, itu gue pastiin KW. Nah, beda sama halnya yang asli. Kalau yang asli tuh lihat tuh, kita punya beberapa sampel spare part. Nah, warnanya pasti beda-beda kan. Nah, kalau yang asli itu lebih gold. Nah, yang banyak beredar di pasaran tuh yang asli tuh yang ini, yang warnanya gold. Sedangkan yang KW, kalau yang merah kayak gini itu udah pasti KW. Nah, kalau merah kayak gini, warnanya merah marun kayak gini, itu KW nih. Oh, ya kan? Sama sih, ada genuine part, AHM. Tapi kalau yang asli itu ini tuh, warnanya lebih gold. Nah, lebih nyala tuh, lihat. Beda sama halnya yang KW. Ini KW, tapi bentuknya hampir sama kan, lebih rapi. Stikernya ada, hologramnya ada, ya kan? Ininya juga cap ini, label Hondanya ada. Tapi itu barang KW. Beda sama halnya yang asli. Yang asli itu ada beberapa spare part juga yang asli dengan menggunakan label kayak gini. Tapi balik lagi, spare partnya itu bahannya juga nggak kayak gini. Ini tipis banget. Kalau yang asli tuh, nah bahannya tuh gini tuh, lebih tebal. Oke, jelas ya. Jadi itu sedikit enggaknya cara ngebedain spare part asli dan spare part lokal tuh kayak apa. Nih, udah gue buka, udah gue keluarin dari bungkus ya. Nah, sekarang kita lihat dari bahan. Nah, ini yang KW itu, lihat apa? Itu bikinnya tuh. Beda sama yang asli. Ini yang asli tuh, bahannya lebih berisi. Kalau dingin tuh barangnya lebih berat daripada yang asli. Padahal ini dari segi harga itu nggak jauh berbeda loh. Padahal dari segi harga itu yang asli itu dibanderol seharga kisaran 20 ribuan ya. Sedangkan yang KW ini dibanderol dengan harga 10 ribu. Selisih beda 10 ribu, mendingan beli barang asli dong dengan kisaran harga segitu. Nah, dan dari segi bahan juga yang KW itu lebih ringan ya. Kalau misalnya diginin tuh lebih ringan, sedangkan yang asli itu lebih berisi. Coba kita tes dari suara. Nah, ini kan kaca nih ya. Gue tes ya suara yang asli itu ya. Nah, lebih berisi. Sedangkan yang KW itu, nah, dari suara aja beda ya. Tuh, lebih berisi. Sedangkan yang KW, nah, ini kayak kualitas jauh banget. Yang asli itu lebih padat, lebih bersih, dan lebih rapih. Sedangkan yang KW itu kayak gini ya. Dan bahannya juga tipis.
Jadi nanti kalau misalnya dipasang di kampas gan dan ini ada klipnya, nah bahayanya itu kalau misalnya putar terus kalau misalnya dia nggak kuat kayak bahannya kayak gini itu bakal rontok nanti kampas ganda lu. Jadi nanti lu bakal kalau misalnya udah rontok ini bahayanya tuh lu bakal ganti puli 1 set ya kan. Nah, itu lumayan harganya lumayan mahal. Jadi beda harga sedikit. Nah, di sini kan kita selisihnya tuh beda 10.000, tapi dari kualitas itu yang asli lebih menjamin karena dari segi bahan juga lebih tebal. Nah, yang bahayanya itu menurut gua oknum kampret itu nggak mikirin pembelinya gimana resikonya ya kan. Nah, yang penting dapat cuan istilahnya, dapat cuan gede. Sekarang ini dibanderol harga 10.000 atau 7.000 ya, yang sedangkan yang ini tuh harga 20.000 yang asli. Beda selisih sedikit padahal kan mendingan kita beli spare part yang asli daripada spare part yang KW ini. Tapi karena oknum ya jadi harganya disamain padahal spare partnya tuh beda. Jadi gitu kan balik lagi banyak oknum-oknum nakal. Jadi oke ya cuma segitu aja yang bisa gue kasih tipsnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga lebih teliti lagi dalam membeli spare part. Oke, bukan maksud menggurui tapi ini sedikit tips aja berbagi pengalaman. Oke, yang udah mampir, yang udah lihat video gua, yang udah share, like, subscribe video gua, terima kasih banyak. Semoga apa yang gue bikin, apa yang gue riset di video ini bisa membantu kalian sedikit enggaknya supaya nggak terlalu awam dalam memilih spare part. Oke, next video selanjutnya guys ya. Oke, banyak gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Wassalam.